Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Sudah tersambung dengan kami Voice of Indonesia melalui Zoom nih dengan Ibu Ari Widyastuti Dreyan. Halo, apa kabar Ibu Ari? Baik, kabarnya baik. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah saya juga baik loh Bu Ari. Lagi sibuk apa nih belakangan ini? Lagi siapin pentas. Kebetulan nanti siang waktu Paris kami berangkat untuk ada pentas besok ke pagi di daerah Normandie. Kemudian dengan asosiasi teman juga kita lagi mempersiapkan pentas calon arang. Itu pentas calon arang di Perancis bagian tengah dan di Paris juga untuk akhir Juni dan awal Juli. Jadi lagi sibuk-sibuknya latihan tentunya ya? Ya, begitu deh. Iya, dan memang suka menari sejak kecil ya Bu Ari ya? Iya, memang menari sejak kecil. Kebetulan juga papa memang penari. Jadi dari kecil memang sudah ikut sanggar sama papa, sama beliau. Terus ya bablas. Jadi sampai sekarang masih terus menari. Kebetulan di Paris juga memungkinkan. Jadi saya pas pindah ke sini terus lanjut menari dan ketemu juga dengan teman-teman penari yang memang dari Solo, dari Jakarta juga. Jadi bisa terus berkembang di sini. Oke. Jadi sebenarnya di Paris, Prancis ini banyak ya sanggar-sanggar tari tradisional Indonesia ya Bu ya? Kalau dibilang banyak, nggak banyak juga. Jadi kalau di Paris sendiri itu ada satu asosiasi. Jadi saya di sana juga bergabung juga jadi anggota. Saya sendiri pun juga membuat asosiasi. Nah, asosiasi tempat saya bergabung ini juga mempunyai gamelan Jawa dan gamelan Bali. Itu baik pemusiknya yang sudah profesional maupun juga yang sedang belajar bahkan baru mulai belajar. Gitu. Ada juga asosiasi di sini yang di mana itu perkumpulan ibu-ibu gitu kan yang belajar untuk nari Indonesia. Oke, jadi tidak harus yang pro begitu ya untuk ikut, baru yang bagi yang baru ingin atau belajar menari juga boleh ikut kegiatan asosiasi tersebut Ibu ya? Iya. Untuk untuk yang asosiasi yang ibu-ibu itu memang khusus. Tapi kalau asosiasi saya dan asosiasi yang ada gamelannya, memang kita tujuannya berbeda. Jadi seringnya memang kita membuat pentas di mana memang penari profesional yang terlibat. Oke, ya. Itu berarti tapi judulnya ada pilihan kalau di Paris. Dan namanya nih Asosiasi Khatulistiwa, benar ya Ibu Ari ya? Yeah. Oke, Ini menarik sekali nih. Ini kapan dibentuknya sama teman-teman diaspora di sana? Asosiasi Khatulistiwa dibentuknya tahun 2004. Jadi itu awalnya kalau di Perancis itu jadi ada permintaan nari, kemudian dari institusi, nah seringnya atau dari pihak swasta juga itu jadi mereka membutuhkan status resmi. Jadi makanya dibentuk asosiasi supaya memiliki status resmi dan untuk urusan administrasi. Jadi asosiasi saya bentuk Khatulistiwa, memang tujuannya concernnya adalah ke budaya. Jadi pastinya memperkenalkan budaya Indonesia, tidak cuma tarian, tapi seperti juga kain, karena saya juga pecinta kain. Jadi bikin workshop, bikin pameran, bikin konferensi tentang kain batik dan kain tenun. Kemudian juga bikin workshop tentang bikin jamu, terus tentang upacara-upacara budaya, misalnya kayak pernikahan adat Betawi dengan palang pintu, terus pernikahan Solo Putri, terus upacara Tedak Sinten, Mitoni, seperti itu. Jadi concernnya ke budaya, cuman memang tidak fokus ke tarian saja. Oke, dan ini sudah terdaftar secara resmi di Paris, Prancis ya Bu? Ya,
Ya. Oke, luar biasa sekali. Lalu gimana nih respon masyarakat Paris Prancis atau juga masyarakat asing lainnya di sana kalau ada pementasan nih ya, pementasan budaya Indonesia? Mereka cukup antusias, mereka cukup senang. Jadi bahkan ada dari beberapa penonton. Jadi misalnya kita bikin acara, terus melihat ada kesempatan untuk ngobrol sebentar biasanya. Jadi mereka tertarik. Oh oke. Apa namanya? Saya tertarik, kepingin dong. Jadinya kepingin belajar tari. Ada yang kepingin. Oh oke, karena apa namanya bikin jamu. Tertarik karena ternyata bahan-bahannya bisa ditemukan di Paris. Jadi mereka cukup antusias dan ada juga yang ikut gamelan. Jadi misalnya setelah melihat pentas kita menari diiringi dengan gamelan, terus kalau mau coba silakan coba datang gitu kan ke sanggar tempat teman saya dan akhirnya jadi tertarik. Jadi sebetulnya antusias masyarakat yang tinggal di Paris, ya saya ngomong Paris karena saya tinggalnya di Paris dan aktivitas di mana ada latihan tari, latihan gamelan itu kebetulan di Paris, bukan di luar Paris. Jadi mereka cukup bagus. Jadi ada yang memang sudah seperti apa ya, tolong kalau misalnya ada next event, ada acara, ada pentas lain, tolong kami dikabarin. Jadi yang ya secara rutin bisa dibilang gitu kan. Banyak yang suka datang. Jadi mereka minta info untuk di mana ada pementasan tari Indonesia gitu. Atau acara Indonesia. Cukup bagus jadinya. Luar biasa ya responnya. Lalu apakah ada juga yang mungkin jadi anggota ya dari warga negara Paris Prancis sendiri nih, Bu? Iya, ada anggota. Bahkan kalau di tempat gamelan, di sanggar teman saya itu orang Perancisnya ya lebih banyak, entah itu untuk gamelan Jawa atau gamelan Bali. Ya pertama ya kita ada di ada di Paris gitu kan. Jadi untuk ya pastinya orang Indonesianya jumlahnya kan lebih sedikit ya. Tapi ada orang Indonesianya juga di gamelan Jawa ada. Tapi memang orang Perancisnya mereka bahkan yang antusias sekali, mereka lebih geek, mereka bahkan sudah belajar gamelan itu sudah lebih lama daripada saya. Bahkan yang sindennya pun, yang sinden profesional itu orang Perancis juga. Jadi mereka ini serius. Lebih serius ya, jangan-jangan mereka punya perangkat gamelannya sendiri ya? Oh ada, ada yang sampai di rumahnya udah punya 1-2 instrumen gamelan, ya ada. Luar biasa sekali ya, saking seriusnya dan senangnya ya sama budaya Indonesia. Iya. Lalu sebenarnya bagaimana nih Bu, kan membuat sebuah asosiasi tentang dan mempopulerkan atau juga mengenalkan Indonesia kan nggak mudah ya, di tengah-tengah juga seni dan budaya masyarakat Paris Prancis sendiri yang tapi pasti berbeda dengan budaya kita. Ini ada nggak tantangannya tersendiri, Bu? Ada. Nah, maka dari itu dibentuknya asosiasi juga tujuannya adalah seperti itu, karena tidak semua orang mengenal Indonesia, tidak semua orang tahu Bali itu adalah bagian Indonesia, tapi Indonesia itu bukan Bali. Jadi itu sebetulnya tantangan juga. Kemudian Indonesia itu jauh gitu kan dari Perancis, tidak dekat dengan Eropa. Jadi banyak yang awalnya mereka belum tentu mengenal ada di mana sih Indonesia. Indonesia itu apakah sama dengan Cina? Karena di sini orang bisa berpikir Asia itu, semua negara itu Asia seperti Cina. Nah, disitulah jadi kami memperlihatkan gitu, Indonesia ini berbeda. Kami punya banyak budaya karena memang banyak suku di Indonesia. Kemudian filosofi yang ada di dalamnya itu juga berbeda. Baik itu untuk misalnya tarian atau kain. Jadi pelan-pelan akhirnya jadi mereka tahu, Indonesia itu adalah di Asia Tenggara, dekat dengan Singapura gitu. Yang tadinya ya apalagi kalau yang generasi yang sudah cukup senior, belum tentu mereka tahu di mana sih Indonesia atau ada negara namanya Indonesia. Jadi itu kita pelan-pelan perlihatkan, ini Indonesia misalnya tarian Jawa.
Nah, Jawa sendiri kan juga ada beberapa macam. Nah, jadi ya kesininya sudah mereka sudah tahu, orang juga sudah banyak yang mulai traveling ya. Jadi kan sudah tahu ada negara namanya Indonesia gitu. Ya. Jadi sudah banyak juga yang akhirnya berkunjung begitu Bu ya, penasaran nih ya, langsung ke Indonesia ya. Iya, iya. Itu Ada yang kasusnya seperti setelah melihat pertunjukan kita, terus jadi ke Indonesia. Terus tahun lalu ada kesenian reog datang, dan kebetulan saya yang organisir untuk acara selama di Paris. Ada yang melihat, dan akhirnya musim panas ini katanya akan ke Indonesia dan akan coba mampir ke Ponorogo. Jadi ya senang juga sih, misinya berarti berhasil. Berhasil ya, langsung datang loh ke Jawa Timur berarti Ibu ya, kalau reog Ponorogo ya. Jawa Timur. Wah, luar biasa. Nanti Jawa Timur bisa melipir sebentar ke Bali mungkin ya. Iya. Bisa-bisa. Karena dekat nih dari Surabaya ke Bali. Iya, betul. Dan tadi Ibu cerita sedang sibuk nih untuk pementasan sendiri ya dalam waktu dekat ini ya Bu ya? Iya. Tadi yang terdekat tanggal berapa Ibu? Saya berangkat nanti siang untuk pentas besok. Itu ke namanya Val de Reuil di Normandie. Iya, jadi itu kebetulan ada perusahaan Indonesia, perusahaan Franco Indonesia. Jadi sang istri orang Indonesia nikah dengan orang Perancis. Mereka sejak tahun lalu itu membuat bisnis masakan Indonesia. Beberapa masakan Indonesia itu jadi dalam bentuk kemasan di gelas beling. Jadi seperti rendang, opor di dalam kemasan beling, terus juga saus gado-gado gitu ya, gado-gado. Nah, tahun ini mereka berhasil untuk membuat yang lebih besar lagi. Jadi bentuknya perusahaan, dengan pabriknya sendiri, dan kebetulan mereka menggunakan bahan-bahan organik. Dan besok adalah peresmiannya. Jadi mereka mengundang saya untuk menari di sana berdasarkan jenis tariannya juga masakan yang mereka punya. Oke, jadi sesuai dengan produknya ya? Iya, jadi ada Minang karena mereka jual rendang gitu kan. Terus ada Cirebon karena mereka jual dari Jawa Barat, ada Bali juga, ada Dayak juga. Jadi banyak nih acaranya. Sesi tariannya banyak nih Bu? Ada 4 besok. Dan itu di mix ya atau sendiri-sendiri? Sendiri-sendiri. Jadi nanti ada tarian dari Bali, berdua, tarian dari Sumatera, dari Minangkabau berdua, dari Dayak sendiri, dan dari Cirebon sendiri. Jadi kita ada 2 penari, dan dari KBRI juga yang memang sering banyak membantu mendukung kegiatan kami di sini, pelaku budaya. Mereka juga akan hadir besok untuk peresmian. Oke, jadi besok ajang kumpul-kumpul seru ya. Sekalian ya. Udaranya juga mendukung nih, enak. Di Normandie itu seberapa jauh Bu dari Paris? Normandie kalau naik kereta antara 1 jam 15 menit sampai 1 jam 45 menit. Kalau naik kereta. Itu ke arah utara atau ke selatan Paris, Bu? Tunggu sebentar ya. Ke arahnya ini selatan, utara barat. Oke. Dan cuacanya berbeda dengan Paris ya? Ya, berbeda. Di sana Normandie itu terkenal dengan anginnya yang kencang, dan lebih curah hujannya juga lebih banyak, lebih sering, sedikit seperti Bogor lah. Ah, itu dia. Tapi pakai angin gitu. Kalau kita ke Bogor atau ke daerah Jawa Barat kan bawaannya healing ya, mungkin ini sekalian healing juga di Normandie ya, berwisata ya. Iya, sekalian healing, sightseeing gitu, nanti jalan-jalan. Seru banget nih, apalagi ketemu teman-teman juga diaspora ya, teman-teman diaspora dan warga negara Indonesia lainnya di sana. Iya.
Lalu harapan Ibu ke depan nih untuk mengembangkan potensi pelaku seni Indonesia di Prancis seperti apa? Apakah juga pemerintah di sana mensupport nih? Maksud saya tidak KBRI ya, tapi pemerintah Paris Prancis apakah juga mensupport kegiatan seni budaya warga negara asing yang ada di Paris Prancis? Ya, bisa dibilang iya. Jadi misalnya begini, saya tinggal di Paris karena saya punya asosiasi terdaftar. Misalnya suatu hari saya ingin mengadakan suatu acara, entah itu konferensi atau itu pentas seni, itu di sini kita bisa meminjam ruangan. Ruangan itu diatur sama wali kota. Jadi saya tinggal misalnya di Paris 12, jadi saya bisa menghubungi Pak Wali Kota Paris 12 untuk coba mencari pinjaman tempat, pinjaman ruangan. Nah itu nanti ya karena kami di Paris, di ibu kota, jadinya antrinya memang lebih panjang daripada di daerah. Tapi itu memungkinkan dan itu bisa dibilang jadi salah satu bentuk dari dukungan dan bantuan dari pemerintah lokal. Kemudian juga di sini juga biasanya di setiap wilayah itu mengadakan namanya festival bahasa dan budaya, di mana itu ya pastinya terbuka untuk kebudayaan-budayaan asing. Jadi pemerintahnya mereka organize, menyediakan tempat, waktu, ya habis itu kita bisa mendaftar untuk partisipasi. Dan Indonesia sudah beberapa kali diundang. Jadi waktu itu saya diundang di daerah Fontainebleau, itu 1 jam dari Paris untuk bikin palang pintu. Jadi seremoni palang pintu Betawi. Nah kemudian kalau harapannya sih apa ya? Kalau saya pribadi karena melihat pelaku seni di sini, pertama mereka cukup antusias, cukup serius dan berkualitas. Jadi kepinginnya misalnya kayak kemarin ada tim reok dari Ponorogo yang dikirim dari Kabupaten Ponorogo, saya minta untuk diberikan workshop. Jadi kan kalau pentas kalau pentas oke, tapi kalau ada workshop itu kan akan lebih ada nilai value-nya juga. Pertama untuk mereka juga berbagi ilmu, belajar untuk berbagi ilmu, dan kami pun di sini juga sebisa mungkin ya yang waktunya kebetulan juga cocok dengan workshopnya, akan ketiban rezeki juga untuk bisa belajar sesuatu. Nah, kepinginnya seperti itu. Jadi mungkin next time mungkin ada calung Banyumas atau pengajar untuk musik untuk Talempong Minang gitu kan, itu sesuatu kan yang kami tidak bisa belajar sendiri pastinya, dan kesempatan untuk kami untuk pergi ke Indonesia untuk belajar seperti itu kan tidak sering tidak sering, dan sudah pernah sih. Jadi waktu itu ada workshop untuk gamelan di Solo dan di Banyumas, jadi dari sanggar tempat gamelan kami itu yang organisir. Kami pergi ke sana dan kami belajar untuk gamelan dan calung Banyumasan. Ya, kedepannya yaitu harapannya semoga bisa mendatangkan atau mungkin kalau dari Indonesia ada yang mau berbaik hati gitu kan, mengirim guru. Jadi kami akan dengan senang hati supaya bisa terus belajar, menggali dan memperkenalkan budaya Indonesia di sini. Luar biasa, dan berharap dapat kesempatan belajar lebih banyak begitu Ibu ya? Iya. Karena kalau banyak yang didapat juga bisa lebih banyak lagi yang di-share ya ke masyarakat di Paris. Iya betul. Jadi kami juga bisa menampilkannya. Misalnya ya itu kayak misalnya calung Banyumas. Di sini kan orang juga nggak banyak yang tahu. Oh Banyumas itu punya gamelannya ternyata beda gitu kan. Tariannya, sindianannya itu beda. Jadi ya disitulah. Dan ya karena itu balik lagi karena kami punya seniman pemusik yang serius dan yang kualitasnya juga tidak diragukan. Jadi makanya kalau ada kesempatan belajar, aku pingin banget. Ya luar biasa sekali, dan semoga ya kesempatan itu terus ada dan hadir nih untuk teman-teman di sana ya.
Amin. Terima kasih Ibu Ari Widyastuti Drean, dan terima kasih juga bersama teman-teman di sana sudah memperkenalkan nih budaya Indonesia ke masyarakat Paris, Prancis nih, luar biasa nih. Jadi duta Indonesia di sana ya. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Dan salam ya. Terima kasih banyak. Nanti besok mau besok sore ya ke Normandi ya. Salam ya untuk teman-teman. Siang ini berangkat. Oh, siang ini berangkat ya. Nanti salam untuk teman-teman di sana Ibu ya. Ya, disampaikan. Terima kasih sekali lagi untuk waktunya, dan semoga bisa bertemu di lain waktu Ibu. Sehat selalu. Terima kasih, sama-sama Ibu. Ya, pendengar Voice of Indonesia, demikian tadi bincang-bincang saya dengan Ibu Ari Widyastuti Drean, seorang asli Indonesia berdarah Jawa yang berprofesi sebagai seorang seniman budaya tradisional Indonesia. Dan sudah berbagi bagaimana ia dan teman-teman yang di sana ya membuat atau membentuk sebuah asosiasi Khatulistiwa yang memperkenalkan nih, mempromosikan seni budaya Indonesia ke masyarakat asing atau juga masyarakat Paris di Perancis. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.